Karena berkarya sesuai dengan kemampuan unik kita masing-masing dapat menetralkan depresi, pertimbangkan mantra serta tip yang ada di episode kali ini agar kita konsisten berkarya sehingga level stres kita juga konsisten rendah. Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus, MBA. Saya adalah seorang certified facilitator, law attraction, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Ketika seorang petani kehilangan kudanya, temannya pun berkata, "Kamu sial banget ya." Si petani menjawab, "Saya sial atau tidak, saya tidak tahu." Ketika suatu saat kudanya yang hilang tadi kembali bersama rombongan kuda liar lainnya, si teman petani pun kembali berkata, "Wih, kamu beruntung banget." Si petani menjawab, "Saya beruntung atau tidak beruntung, saya tidak tahu." Karena melihat begitu banyak kuda liar yang indah, anak dari si petani tertarik untuk belajar berkuda. Namun sayangnya ketika dia berusaha untuk mengendalikan kuda liar tersebut, si anak petani jatuh dan kakinya patah. Melihat kejadian ini, teman si petani pun kembali berkata, "Aduh, sial banget ya, kamu datang kuda tapi anakmu kakinya patah gara-gara ingin naik kuda." Si petani menjawab dengan tenang, "Saya sial atau tidak sial, saya tidak tahu." Hingga suatu pagi, tentara kerajaan datang ke kampung di mana petani tersebut tinggal dan meminta semua anak muda dari kampung tersebut untuk berangkat perang, kecuali anak si petani yang sedang sakit karena kakinya patah. Suatu saat teman saya yang tidak dapat lagi melihat dengan jelas karena ada gangguan di penglihatan menelpon saya dan bertanya, kira-kira dari kondisi saya seperti ini, karya apa yang bisa saya lakukan? Saya menjadi terinspirasi. Bagaimana jika uang itu selalu dijadikan kambing hitam, alasan penyebab kita tidak menggali potensi? Karena manfaat berkarya besar kecil sesuai dengan kemampuan unik kita masing-masing dapat menetralkan depresi, pertimbangkan tip ini. Dan depresi itu sebenarnya hanya sebuah pengingat dari kehidupan bahwa potensi dalam diri kita itu sedang meminta untuk digali. Kehadirannya akan selalu ada saat kita tidak menjawab pertanyaan dari si depresi untuk menggali potensi. Oke, karena kita sudah semakin menyadari pentingnya untuk selalu berkarya sesuai dengan kemampuan unik kita masing-masing, baik itu karya besar ataupun karya yang kita anggap kecil, dan kita selalu menjadikan uang sebagai kambing hitam untuk tidak kita berkarya, pertimbangkan mantra serta tip yang ada di episode kali ini. Kalau uang tidak jadi masalah, kira-kira karya apa yang bisa saya hasilkan hari ini? Yang menarik dari mantra di atas adalah mengarahkan pola pikir kita dari pola pikir A dan B. Yang menarik dari mantra di atas adalah kita mengarahkan pola pikir kita dari pola pikir A ke pola pikir B. Pola pikir A adalah saya hanya akan bisa berkarya kalau saya punya uang. Ke pola pikir B, kira-kira kalau uang tidak jadi masalah, karya apa yang akan saya hasilkan hari ini? Seperti yang kita sudah pahami bersama, pola pikir yang kita gunakan itu membentuk kenyataan yang akan kita alami. Kalau misalnya kita masih ada di pola pikir A, dan depresi muncul dan kemudian kita tidak bisa berkarya, artinya Anda bisa mempertimbangkan untuk pindah ke pola pikir B. Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila adalah melakukan hal yang sama berharap hasil beda. Setelah Anda menyadari pentingnya kekuatan dari pola pikir, lengkapi dengan tip di bawah ini. Tanya ke diri Anda, kira-kira kegiatan apa yang membuat saya gembira hari ini? Banyak kisah klasik seperti contohnya seorang ibu yang suka masak dan berhasil membuat sebuah rumah makan. Mungkin ada punya teman yang suka menggambar, sekarang dia dipekerjakan oleh perusahaan untuk membuat ilustrasi website hingga company profile. Tanyakan ke dalam diri Anda, kira-kira hal yang menyenangkan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Karena beberapa orang di luar sana menganggap remeh hal-hal yang dia suka, karena dia menganggap apa yang dia suka, orang lain juga suka. Padahal belum tentu, dan mungkin dia bisa mendapatkan uang dari karya yang dia suka tersebut. Yang kedua adalah bebaskan ekspektasi dan terus berkarya. Beberapa teman saya yang
berhasil meluncurkan podcastnya juga setelah sekian lama hanya mempunyai rencana, saya perhatikan ada persamaan, yaitu mereka membebaskan diri mereka dari ekspektasi. Contoh ekspektasi seperti, kira-kira ada yang akan mendengarkan podcastku nggak ya? Aduh, kira-kira suaraku enak nggak didengar? Atau yang klasik seperti, aduh, bakal habis nggak ya ideku untuk membuat sebuah podcast? Mungkin ekspektasi yang bisa Anda harapkan adalah ketika Anda berkarya sesuai dengan kemampuan unik Anda masing-masing, level stres Anda akan turun. Karena dunia sedang menunggu karya Anda sesuai dengan kemampuan unik Anda masing-masing, saya jadi penasaran, kira-kira karya apa yang Anda akan hasilkan setelah Anda menggunakan mantra, kalau uang tidak jadi masalah, karya apa yang akan saya hasilkan hari ini? Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com, di mana tulisan di launching setiap hari Senin dan Jumat, tip lead produktif, tip lead berlimpah. Di sana juga ada info mengenai buku saya, 4 langkah mudah hidup semakin berlimpah. Sedangkan tip berbentuk video, Anda bisa akses manfaatnya di channel YouTube Berkembang Bersama. Sedangkan tip berbentuk audio yang bisa Anda download free, Anda dengarkan di mana saja, kapan saja, dan sedang ngapain aja. Episode terbaru setiap hari Rabu ada di berkembangbersama.com. So stay tuned for next episode.